Halo semuanya, apa kabar? Langsung saja. Di awal film, memperlihatkan dua orang petarung MMA dan lawannya bernama Alex. Dalam pertarungan itu, terlihat mereka sama-sama kuat dan tangguh. Sampai ketika di ronde terakhir, Bastian mengeluarkan jurus andalan yang membuatnya lepas kendali, hingga Alex tewas di tempat. Melihat hal tersebut, Bastian sangat menyesali perbuatannya, karena sebelumnya ia tidak berniat untuk menghabisi Alex. Singkat cerita, setelah Alex dikuburkan, Bastian mendatangi rumah Alex dengan niat meminta maaf kepada istri dan putra Alex. Jelas, putra Alex masih tidak terima dan langsung menghajar Bastian. Namun, Bastian sendiri memilih untuk tidak melawan, lalu bergegas pergi dengan hati yang hancur. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria berambut keribo yang sedang dikejar oleh sekelompok mafia. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya si keribo tertangkap, lalu diserahkan kepada bos mafia yang diketahui bernama Mancur. Ternyata, alasan Mancur menangkap si keribo adalah karena si keribo adalah saingan bisnis Mancur dalam peredaran barang terlarang. Kemudian Mancur memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi si keribo saat itu juga. Keesokan harinya, di tempat pembunuhan si keribo semalam, sedang dievakuasi oleh para polisi dan juga tim medis. Pihak kepolisian itu dipimpin oleh seorang poluan bernama Kenja. Setelah mengevakuasi jasad si keribo, Kenja memutuskan untuk memeriksa kembali tempat tersebut. Siapa tahu, masih ada korban yang lain. Tak berselang lama, Kenja dibuat syok saat menemukan beberapa orang yang sudah dalam keadaan koit mengenaskan. Diberitahu kalau orang-orang tersebut adalah anak buah si keribo yang sengaja dihabisi oleh Mancur. Kemudian Kenja langsung berasumsi kalau dalang di balik semua ini adalah Mancur, sang bos mafia, mengingat dialah orang yang paling kejam di kota ini. Namun salah satu rekannya mengatakan agar Kenja jangan asal menuduh sebelum mereka mempunyai bukti. Si rekan juga meminta agar Kenja tidak mengaitkan urusan pribadinya dengan Mancur ke dalam kasus ini. Terungkap fakta kalau Kenja mempunyai dendam pribadi kepada Mancur yang belum bisa ia balaskan sampai sekarang. Selang beberapa saat, Kenja mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Dan ketika diangkat, si penelpon meminta ketemuan di suatu tempat karena ia mempunyai informasi penting. Tanpa berpikir panjang, Kenja langsung pergi ke tempat yang diminta oleh si penelpon. Setibanya Kenja di sana, ternyata si penelpon tadi adalah putranya mendiang Alex yang diketahui bernama Leo. Di sini Leo mengatakan kalau semalam ia melihat Mancur dan para anak buahnya yang sedang membantai kelompok si keribo. Namun sayang, Mancur telah mengetahui kalau Leo ada di TKP saat kejadian semalam. Jadi, sudah dipastikan Leo akan diburu oleh Mancur. Sekarang, Leo berharap ia mendapat perlindungan dari Kenja sebagai ketua polisi wanita. Mendengar hal itu pun, Kenja langsung mengiyakan permintaan Leo. Asalkan Leo harus ikut dengannya ke kantor polisi. Akan tetapi, Leo tiba-tiba merasa ragu kepada Kenja. Hingga ia memilih untuk kabur saja karena takut Kenja akan menipunya. "Hei Leo, jangan pergi!" 1 minggu kemudian, adegan berpindah kepada Bastian yang baru bangun dari tidurnya. Selama ini, ternyata Bastian terus saja dihantui oleh rasa bersalah karena telah menghabisi Alex, ayahnya Leo, waktu di awal film. Bahkan, semenjak kejadian itu, Bastian memutuskan untuk berhenti jadi petarung MMA karena ia tak ingin hal tersebut terulang lagi. Bastian rela banting setir jadi kuli penambang batu alam demi bisa melupakan semuanya. Singkatnya, Bastian sudah selesai bekerja, dan ia pun segera pulang ke rumah dengan menggunakan motor. Namun setibanya di sana, Bastian dikejutkan dengan kehadiran istri dari mendiang Alex yang sudah menunggu di depan rumah.
Kemudian, istri Alec mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan kepada Bastian. Sebab, Leo, putranya, sudah 1 minggu tidak ada kabar. Selanjutnya, ia memutar pesan suara terakhir dari Leo yang meminta bantuan, karena katanya Leo sedang berada dalam masalah besar. Istri Alec juga memberikan titik lokasi terakhir Leo yang saat itu sedang berada di rumah temannya. Ia memohon supaya Bastian mau menyelamatkan Leo. Mendengar itu semua, tanpa ragu, Bastian pun menerima permintaan istri Alec. Bahkan, Bastian berjanji akan secepatnya membawa Leo kembali dalam keadaan selamat. Di hari itu juga, Bastian langsung OTW ke rumah temannya Leo. Sebab di sanalah terakhir kali Leo memberi kabar kepada ibunya. Setibanya di rumah teman Leo, Bastian masuk ke dalam dan melihat seisi rumah yang sudah sangat berantakan. Bastian berusaha mencari Leo ke setiap ruangan, namun tiba-tiba ia ditodong dari belakang oleh seseorang. Ternyata, orang tersebut tak lain adalah Kenja, si ketua polisi wanita. Bastian mengatakan kalau ia datang ke sini bukan untuk mencari masalah, melainkan mencari seseorang bernama Leo, dan ia ditugaskan langsung oleh ibunya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Kenja melepaskan todongannya, karena Kenja juga sedang mencari Leo. Setelah mencari cukup lama, Kenja maupun Bastian tidak menemukan Leo ataupun temannya. Jadi mereka berinisiatif untuk bertanya kepada tetangga sebelah. Para tetangga itu mengatakan kalau teman Leo berada di rumah sakit, sebab beberapa hari lalu ia dihajar oleh sekelompok mafia. Mengetahui hal tersebut, Kenja dan Bastian segera bergegas pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Sesampainya di sana, Kenja melarang Bastian masuk ke dalam, sebab ia tidak ada urusan dengan teman Leo. Namun, Bastian memohon agar Kenja mau bekerja sama dengannya, karena ia sangat ingin membawa Leo pulang demi menebus dosanya di masa lalu. Kenja yang penasaran, ia pun bertanya, memang dosa apa yang telah Bastian lakukan kepada keluarga Leo? Bastian menjawab, kalau ia sudah menghabisi ayah Leo di dalam pertarungan MMA, dan semenjak itu, ia selalu dihantui rasa bersalah. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Kenja mau bekerja sama dengan Bastian, dan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah sakit untuk menemui teman Leo. Di sisi lain, memperlihatkan Mancur dan para anak buahnya yang sedang berkumpul. Di sini mereka sedang membahas tentang Leo yang sampai sekarang belum tertangkap dan entah di mana keberadaannya. Mancur meminta kepada semua anak buahnya agar bergerak lebih cepat untuk menghabisi Leo. Ternyata Mancur tidak ingin kalau Leo sampai selamat, mengingat dialah satu-satunya saksi hidup atas kejahatannya. Kembali kepada Kenja dan Bastian yang sedang menginterogasi teman Leo. Si teman mengatakan kalau Leo sudah pergi bersama pacarnya, yang diketahui bernama Inaya. Dan satu-satunya orang yang mengetahui lokasi Leo dan Inaya sekarang adalah kakak Inaya sendiri yang bekerja di bar ujung jalan. Setelah mengetahui informasi tersebut, Kenja dan Bastian berterima kasih. Lalu mereka segera pamit. Malam harinya, terlihat Kenja dan Bastian yang mendatangi bar tempat kakak Inaya bekerja. Ketika bertemu dengannya, Kenja langsung bertanya, "Di mana Inayah dan Leo secara?" Namun sang kakak yang takut Kenja adalah orang jahat, ia pun memilih untuk tidak memberitahu. Alhasil Kenja menjadi emosi sampai ia harus diusir oleh penjaga bar secara kasar. Di waktu yang sama, Bastian menghentikan penjaga bar itu sambil berkata, "Kamu tidak boleh kasar kepada wanita." Sialnya, si penjaga bar malah memanggil 4 orang temannya karena menganggap Bastian telah menantang. Pada akhirnya Bastian harus dikeroyok dan kita lihat aksinya. Di tengah pertarungan, terlihat Bastian yang memilih untuk tidak menyerang karena memang targetnya bukan para penjaga bar tersebut. Akan tetapi para penjaga bar itu malah semakin menginjak-injak harga dirinya sampai meludahi wajah Bastian. Alhasil Bastian jadi ngamuk lalu menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, tiba-tiba Bastian ditodong dari belakang oleh si pemilik bar
Bastian pun hanya bisa mengangkat tangannya. Namun tiba-tiba, Kenja kembali mendatangi kakak Inaya, lalu meminta agar sang kakak mengatakan di mana Inaya dan Leo sekarang. Kenja menjelaskan kalau mereka bukan orang jahat, melainkan orang yang akan melindungi Leo dan juga Inaya. Pada akhirnya, sang kakak percaya, lalu memberitahu di mana keberadaan Inaya dan Leo. 20 menit kemudian, Kenja dan Bastian memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah hotel terdekat karena hari sudah larut malam. Sebelum tidur, Bastian sempat bertanya, "Kenapa kamu sangat ingin mencari Leo?" Kenja menjawab, kalau Leo adalah satu-satunya orang yang bisa dijadikan saksi atas semua kejahatan Mancur, si bos mafia. Kenja juga mengakui bahwa dirinya punya dendam pribadi terhadap Mancur, sehingga ia sangat berambisi menangkapnya. Kemudian Kenja menceritakan tentang masalah pribadinya itu kepada Bastian. Ternyata 5 tahun yang lalu, Mancur telah menghabisi kakak kandung Kenja. Semua itu Mancur lakukan karena kakak Kenja tak sengaja memergoki Mancur sedang bertransaksi barang haram. Ia menghabisinya dengan sangat rapi, tanpa meninggalkan jejak. Jadi, meskipun Kenja adalah ketua polisi, dirinya tidak bisa menjebloskan Mancur ke penjara, sebab tidak ada bukti. Saat ini, mungkin ini adalah kesempatan untuk Kenja bisa membalaskan dendamnya dengan mengandalkan Leo. Tak berselang lama, Kenja yang merasa kedinginan, ia pun mengajak Bastian untuk menciptakan kehangatan. Dan dengan senang hati Bastian setuju. Apalagi burung gagak hitamnya selalu cemberut di dalam sangkar. Pagi harinya, Bastian dan Kenja kembali bergegas mencari Leo sesuai dengan alamat yang diberikan oleh kakak Inaya semalam. Ketika sampai di sana, ternyata selama ini Leo bersembunyi di apartemennya Inaya. Awalnya Leo tidak mau diajak pergi oleh Kenja, dikarenakan nada bicara Bastian. Leo rupanya masih sangat benci kepada Bastian, karena dia adalah orang yang telah menghabisi ayahnya dalam pertarungan MMA. Bastian juga menjelaskan, justru semua ini ia lakukan sebagai permintaan maaf dan penebusan dosanya di masa lalu. Bastian juga berjanji akan selalu menjaga Leo. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya asalkan Leo mau memaafkannya. Pada akhirnya, Leo menjadi luluh dan ia pun mau diajak pergi oleh Bastian beserta Kenja. Namun, baru saja mereka akan keluar dari apartemen, ternyata mereka sudah dikepung oleh para anak buah Mancur. Di sini Bastian meminta kepada Kenja agar membawa Leo dan Inaya kembali masuk ke dalam apartemen, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para anak buah Mancur. Di tengah pengejaran, Bastian dibuat bingung karena musuh terlalu banyak. Namun beruntung, Bastian ditolong oleh pasukan polisi, hingga membuat para anak buah Mancur akhirnya kabur. 1 jam kemudian, terlihat Leo yang kini sudah aman dan dibawa ke kantor polisi. Di sini Leo berterima kasih kepada Bastian karena telah menyelamatkannya. Leo juga meminta maaf karena dirinya selalu berprasangka buruk terhadap Bastian sejak kematian ayahnya di pertarungan MMA. Bastian pun memaklumi hal tersebut. Lalu ia menjelaskan bahwa kematian ayah Leo benar-benar sebuah ketidaksengajaan. Bahkan sejak kejadian itu, Bastian selalu dihantui rasa bersalah. Dan mungkin dengan cara inilah ia bisa menebus semua dosanya. Bastian berpikir dalam hatinya, ia tak pernah dipercaya, selalu bertarung melawan keadaan, bukan untuk dimaafkan, tapi karena ia ingin mengubah hidupnya. Adegan berpindah kepada Mancur yang sedang menerima panggilan telepon dari seseorang. Dalam percakapan itu, si penelpon memberitahu kalau Leo sudah berada di kantor polisi dan akan segera diinterogasi. Jika sampai interogasi selesai, maka semua kejahatan Mancur akan terbongkar dan Mancur akan langsung ditangkap. Mendengar hal itu, Mancur geram dan memerintahkan agar Leo tidak boleh sampai bicara. Mancur ingin Leo
dihabisi secepatnya, dan si penelpon pun mengiyakannya. Sampai di titik ini, penonton belum mengetahui siapa sebenarnya si penelpon misterius yang selama ini bekerja sama dengan Mancur. Tak berselang lama, terlihatlah Leo yang akan dibawa ke ruang interogasi. Namun tiba-tiba, alarm keamanan berbunyi. Ternyata terjadi keributan di beberapa wilayah secara bersamaan. Banyak polisi harus segera turun ke lapangan dan meninggalkan kantor dalam keadaan minim penjagaan. Di waktu yang sama, Leo mulai diinterogasi tentang kejadian yang ia saksikan 1 minggu yang lalu. Dengan tegas, Leo menjelaskan bahwa dirinya melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Mancur membantai sekelompok orang dengan sangat kejam. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, Leo juga melihat ada seorang polisi yang tampaknya bekerja sama dengan kelompok Mancur. Mendengar hal tersebut, Kenja langsung curiga kalau salah satu rekannya pasti merupakan anak buah Mancur. Hal itu diketahui Kenja karena sejak awal Scan selalu tidak setuju saat Kenja membahas tentang kelompok Mancur. Benar saja, karena merasa terpojok, si rekan pun langsung menyerang. Meskipun sudah dalam posisi dicekik, beruntung Kenja bisa membalikan keadaan dan mengandalkan senjata rahasia yang disimpan di saku belakang. Setelah sang rekan dilumpuhkan, tiba-tiba lampu di kantor polisi padam. Sudah dipastikan itu ulah dari kelompok Mancur. Tak lama kemudian, datanglah Mancur bersama puluhan anak buahnya yang langsung menyerbu kantor polisi dengan tembakan brutal. Di tengah peperangan itu, Mancur harus berhadapan langsung dengan Kenja. Terjadilah baku tembak sengit antara mereka. Si koplak Mancur malah tertawa-tawa karena ia sudah lama tidak merasakan sensasi perang seperti ini. Kenja kemudian memutuskan untuk bersembunyi sejenak, sekalian memeriksa kondisi Leo. Alhamdulillah, Leo masih selamat karena dari tadi terus dilindungi oleh Bastian. Bastian lalu memberikan rompi anti peluru kepada Kenja, karena sejak awal perang Kenja tidak mengenakan pelindung sama sekali. Baru saja rompi itu dikenakan, tiba-tiba Kenja tertembak. Melihat hal itu, Bastian langsung mengamuk. Ia menyerang balik hingga si penembak berpindah alam. Namun, sialnya, datang lagi beberapa musuh lain yang langsung memberondong Bastian dengan tembakan. Bastian terkena peluru tepat di bagian perutnya, dan ia pun tak sadarkan diri. Kemudian datanglah Mancur dan ia segera menodongkan senjata kepada Leo. Namun, saat Leo akan dihabisi, untungnya Kenja bangkit dari pingsannya dan berhadapan langsung dengan Mancur. Di saat yang sama, terlihat Bastian yang juga baru sadar dan ia harus berduel dengan tangan kanan Mancur. Leo menghampiri Bastian dan ia tak lupa mengucapkan terima kasih yang dalam karena Bastian telah mati-matian menyelamatkannya. Singkat cerita, terlihat Leo yang kini bertemu kembali dengan ibunya. Mereka langsung berpelukan penuh haru karena semua masalah telah berakhir. Di waktu yang sama, Bastian dan Kenja hanya bisa tersenyum menyaksikan pemandangan yang mengharukan itu. Lalu, Bastian yang bosan hidup sendiri memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Kenja bersedia menjadi teman hidupku?" Kenja pun menjawab, "Ya," dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya. Salam dari MLV. Yeah!